Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Ilahi anta maksudi wa ridha mablubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka. Untuk guru agung kita yang mulia pengarsa abad Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun segenap wakil talqin Syekh Mursyid, wabil khusus zuriat pengarsa abah atau saya Aijal AUU yang berbahagia pemangku manaqib, semoga beliau selalu mendapatkan kejembaran rahmannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keistiqomahan beliau di dalam bermanaqib di Al-Hamid. Iwan Ahad rahimahullah. Kata orang hari ini hari guru, banyak sekolah libur. Kalau hari ibu itu banyak ibu-ibu pada masak. Jadi hari ini hari guru, jadi guru banyak yang libur. Guru itu ada dua macam. Ada guru kelas, tapi ada juga guru kehidupan. Guru tidak mesti berdiri di depan kelas. Kalau guru berdiri di depan kelas, itu namanya guru kelas. Yang dilakukan hanya transformasi pengetahuan dari guru kepada murid-muridnya. Kalau di perguruan tinggi ada yang namanya guru besar, meskipun badannya kecil. Setiap yang mulia pemirsa abah hadir secara fisik di tempat manaqib. Banyak tuh profesor-profesor pada hadir. Yang saya saksikan kemarin waktu manaqib di Masjid Raya Bogor. Berapa belas profesor yang hadir karena ada abah secara fisik hadir. Mengapa profesor hadir? Karena abah ada guru besarnya profesor. Masa guru besar profesornya nggak hadir? Berkaitan dengan hari guru, ada ilustrasi menarik. Sabda Rasulullah SAW. Ini hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ini hadisnya hadis nomor 2. Panjang, dimulai dari kalimat bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin id tala'a alaina, terus panjang sekali. Jadi pada dasarnya kira-kira begini ceritanya. Suatu hari Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Itu hal biasa kayak kita semacam ini. Ini kan kumpul tempat mana kita. Tiba-tiba datang sosok laki-laki. La ya'rifuna mina ahad. Kata sahabat, tidak ada seorang pun dari kami mengenal siapa dia. Hanya dia datang, tidak diundang dan tidak diketahui, tetapi berpakaian putih-putih rapi. Sementara rambutnya hitam disisir rambut. Sosok laki-laki itu datang menghadap kepada Nabi. Pak asnada rukbataihi ila rukbataihi, sampai kedua lututnya dirapatkan dengan lutut Rasul. Pak akhadha kafaihi ala fahidaihi, kedua telapak tangannya disimpan di atas kedua paha. Tiba-tiba laki-laki itu nanya ke Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, Islam itu apaan sih? Itu nanya.
Nabi menjawab, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi, yang namanya Islam itu persis seperti yang kita pahami sebagai rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Baru beres dijawab oleh Nabi, laki-laki tadi ngomong, "Sodah tak benar kau." Fa'ajibna lahu. Kata sahabat, kami jadi bingung. Dia nanya, begitu dijawab, ngomong, "Benar kau." Jadi seakan-akan dia sedang ngetes Nabi, kira-kira begitu. Belum hilang kebingungan para sahabat, dia nanya lagi, "Akhbirni anil iman." Iman itu apaan? Dijawab oleh Nabi, al-iman antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi, yang namanya iman itu persis seperti yang kita pahami sebagai rukun iman yang 6 yang tadi dibicarakan. Gitu ya. Sodaka benar kau, kata laki-laki tadi. Kemudian dia nanya lagi, akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apaan? Nggak usah dibicarakan karena baru selesai oleh Dr. Sulu. Al-ihsan kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ternyata nggak sampai di situ. Laki-laki itu nanya lagi, ya Muhammad, akhbirni matas sa'ah. Wahai Nabi, kiamat itu kapan ya? Nah, Nabi menjawab dengan menggunakan bahasa agak diplomasi. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maaf, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, maaf, saya tidak tahu kiamat itu kapan. Nah, kemudian dia nanya lagi, akhbirni an amaratiha. Kalau kau tidak tahu kapan terjadinya kiamat, mesti tahu dong ciri-cirinya apa? Gitu. Jadi Nabi Muhammad diminta untuk menginformasikan ciri kiamat itu apa. Nah, kemudian Nabi memberikan jawaban. Antaridal amatu rabbataha. Apabila seorang pembantu melahirkan majikan. Jadi mungkin ada majikan nikah dengan pembantu, punya anak, ini anaknya anak pembantu apa anak majikan. Itu ciri kiamat. Yang kedua, wa antara alatal warata. Di akasyai yatatawalu nabil bunya. Nanti bakal ada satu masa di mana orang-orang itu bekerja keras, bekerja kasar. Karena kasarnya pekerjaan sampai pada waktu bekerja dia tidak menggunakan alas kaki. Tapi lihat, yatatawalu nabil bunya, rumahnya megahnya bagaikan istana. Setelah diberitahukan begitu oleh Nabi, tiba-tiba laki-laki tadi hilang. Nabi nanya kepada Umar bin Khattab yang hadir pada waktu itu, ya Umar, tadri manis sa'il. Kamu tahu nggak siapa yang nanya tadi? Umar menjawab, Nabi menjawab. Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Maaf, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Apa kata Nabi? Huwa Jibril. Itu Jibril. Kalau sekarang diomongin itu, kenapa nggak ngomong dari tadi? Kalau kita kan begitu. Kalau tahu itu Jibril mungkin akan ngomong dia. Huwa Jibril, itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia sengaja datang kepada kalian untuk mengajarkan ini loh yang namanya agama. Rawahu Muslim. Itu saja hadisnya. Ini ber 5 menit ya kadoknya. Nah, kita bicarakan saja. Dilihat dari materinya, ini terkait dengan guru. Jadi begini, Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini kapasitasnya sebagai guru. Malaikat Jibril bertindak sebagai murid. Artinya, kalau menuntut ilmu yang paling ideal, murid datang kepada guru. Jangan nunggu guru datang. Makanya program sohbah begitu gencar gitu ya. Tiap hari nggak ada henti-hentinya orang datang kepada para sahabat ke sana. Karena memang begitu aturannya di dalam hadis Nabi. Gitu ya. Nah, malaikat Jibril yang bertindak, yang berkapasitas sebagai murid dalam contoh ini datang kepada guru. Jangan lupa kalau datang kepada guru pakaiannya rapi. Dikasih contoh oleh Jibril, putih-putih gitu ya. Tapi
di sisi rapi, nggak pakai merah putih, Jibril gitu ya. Nah, dilengkapi oleh pengersa Abah gitu. Makanya Abah sebagai guru kehidupan gitu ya, itu ternyata menggunakan contoh. Bahasanya Abah itu menggunakan contoh. Memangnya kenapa Abah harus menggunakan contoh? Karena contoh adalah bahasa yang paling mudah untuk bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Abah kalau memimpin manakib pakai dasi. Hampir di setiap tempat apabila ada manakiban, pemangku hajat, manakib itu pakai dasi. Karena apa? Contohnya memang begitu. Hebatnya kelebihan Abah itu sampai di situ. Nah, Abah juga menggunakan hadis ini sebagai aplikasi daripada hadis ini. Hanya nggak ada yang ngomong aja, nggak ada yang gitu. Padahal Abah juga kan ada ini ya. Ada manqabah ke-51 bulan kemarin. Thariqahku berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin ya bertentangan dengan Al-Quran dengan Sunnah. Itu salah satu. Tuh makanya setahu saya gitu. Itu kalau bertemu dengan Abah nggak pernah ya pakai singlet, nggak pernah. Gitu. Padahal juga kan nggak apa-apa gitu. Tapi kan Abah nggak pernah begitu. Memangnya kenapa? Itu untuk membina. Bedanya antara guru kelas dengan guru kehidupan. Kalau guru kelas itu sendiri menyampaikan informasi, menyampaikan pengetahuan kepada muridnya. Ngerti nggak ngerti itu urusan kamu. Tapi kalau guru kehidupan yang dibentuk adalah bukan pengetahuan, tetapi sikap mental, akhlak. Yang dibentuk itu akhlak. Kadang-kadang orang ini bandel, dikasih begini nggak bisa, bisnya nggak turun nggak bisa. Kasih aja sesuatu teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, baru ingat dia. Kadang-kadang seperti itu. Nih, yang ketiga, ternyata nih, kalau di perguruan tinggi yang menyampaikan kuliahnya adalah guru besar, itu terkadang banyak mahasiswa yang tidak ngerti yang disampaikan oleh profesor. Kata Abah, profesor itu orang pintar, salahnya juga benar. Kata Abah, profesor itu orang pintar, salahnya juga benar. Saya tanya, benar apanya Abah? Benar salahnya. Itu kata Abah. Benar salahnya, kalau memang salah ya salah meskipun profesor juga kan begitu. Nah ternyata ada begini, kalau satu arah memang begitu. Dalam contoh hadis tadi, ternyata metode pendidikan dan pembelajaran boleh dan sangat mudah dan sangat diperbolehkan untuk menggunakan sistem tanya jawab. Gitu. Jadi murid boleh nanya kepada guru, Jibril nanya kepada Nabi, itu diperbolehkan. Coba saya tanya, dalam thariqah boleh nggak nanya kepada mursyid? Boleh, boleh. Kita sebagai murid boleh bertanya kepada mursyid. Kata siapa? Kata tanbih. Pun kami tempat orang bertanya tentang thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi boleh kalau kita mau nanya. Hanya suul adab. Hanya akhlak kita buruk kalau nanya kepada pengersa Abah. Dulu pembersihan Abah Ano, Kotaman membaca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Abah jadi mursyid, pengganti Abah Ano dirubah jadi 8 ketukan. Ya latif, 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 ya latif. Begitu disosialisasikan oleh Abah di Sirna Rasa, ada makmum ikhwan itu ternyata mengikuti pola lama. Apa 8 ketukan? Ya latif, 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 ya latif. Artinya 8 kali ya latif, 1 kali napas. Itu metode Abah. Nah, kemudian di belakang rupanya udah terbiasa nyaman. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Abah sampai nengok ke belakang. Lain gitu. Bukan begitu. Itu kata Abah tuh. Mengingatkan. Gitu. Nah jadi dalam artian, kalau ternyata memang polanya dibina oleh yang mulia penguasa Abah yang mesti ikuti. Itu. Jadi nanya boleh-boleh saja gitu. Hanya kita nggak ada seorang pun yang berani nanya. Mengapa dirubah menjadi 8 ketukan? Nggak ada. Hanya kalau mau kita nyari sendiri.
8 ketukan itu apa artinya? Cari aja Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada juz ke-8. Di dalam juz ke-8 ada surat. Suratnya surat apa? Surat Al-A'raf. Pada ayat yang ke-8 ada kalimat wal waznu yauma idzil haq. Yang seimbang itu benar. Jadi kalau Bapak, Ibu migrain, sakit kepala sebelah, baca ya Latif 8 ketukan. Niatkan dalam hati untuk menyembuhkan migrain. Sembuh, Pak. Saya yang merasakan. Saya yang membuktikan. Dulu kalau kemana-mana nggak tahan, Pak, sakit sebelah. Karena ingat harus seimbang, itu makanya ya Latif, niatkan aja. Semacam begitu. Jadi salah satu contoh. Jadi saya ulangi, tanya jawab itu metode yang dibolehkan. Kemudian, kalau seorang guru mengajarkan, seyogianya adalah rukun agama yang tadi disampaikan oleh Dr. Subur. Jangan sempalan. Jangan hanya ngomongin Islam dan iman, ihsan nggak diomongin. Iman dan Islam diomongin. Ngajarin bagaimana caranya sholat khusyuk, nggak benar kalau ihsannya nggak dibicarakan. Karena sumber khusyuk adanya di ihsan, bukan di Islam. Gitu. Nah ini semua ini sudah lengkap kalau kita. Dan lagian ihsan itu dipelajarinya bareng dengan iman dan Islam. Jangan nanti aja kalau sudah Islamnya baik, imannya baik, baru saya belajar ihsan. Enggak begitu, harus bareng. Itu satu paket namanya. Gitu ya. Nah kemudian Malaikat Jibril kan nanya, wahai Nabi, kiamat kapan sih? Nabi tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Artinya, zaman sekarang pengetahuan terkadang tidak jadi di sekolah. Pengetahuannya datang ke dalam kamar menggunakan internet. Kalau nih anak kita bisa ngenet, kemudian rajin mencari pengetahuan, sementara gurunya di sekolah agak malas. Bisa saja sekali waktu murid nanya kepada gurunya. Begitu ditanyakan oleh muridnya, ini gurunya nggak tahu. Nah, diberi contoh oleh Nabi, kalau ditanya oleh murid, kita tidak tahu, lebih baik mengatakan, maaf, saya tidak tahu. Ketimbang kita menjawab sembarangan yang ujung-ujungnya merusak ilmu. Gitu. Aku tidak tahu adalah ilmu yang paling benar. Kalau memang tidak tahu, tidak tahu. Gitu. Nah, hanya, gitu ya. Bapak sih jalan ke stasiun Cakung kemana ya? Wah saya nggak tahu. Mungkin ada ciri-cirinya yang jelas mah coba aja kata Pak Boji. Itu namanya amarotiyah. Persuasif pendekatan. Coba saja keluar dari sini ada jalan, cari aja belok kanan terus pasti bakal ketemu. Nah caranya begitu. Jadi kiamat itu tidak diketahui oleh Nabi, tapi pasti bakal datang. Hanya ada ciri-cirinya. Satu diantaranya kalau ternyata memang seorang pembantu melahirkan majikan. Yang kedua, apabila ternyata memang seorang pekerja kasar, itu ternyata bangunan rumahnya menterengnya bagaikan istana. Tahun 80-an saya menugaskan mahasiswa Fakultas Syariah di Fakultas Syariah Universitas Ibnu Khaldun Bogor untuk mengadakan penelitian tentang pengemis. Pengemis itu ramai tahun 80-an. Di Jembatan Merah pusat keramaian. Ternyata begitu diperhatikan, diteliti, pengemis itu punya bos. Jadi boleh menulis di situ, tapi harus bayar setoran. Itu satu hari 25.000 waktu itu tahun 80 gitu. Kalau pengen agak rendah, setorannya 20.000, jangan di situ, tapi di jalan Veteran, agak ke bawah lagi, yang jalan orang lewat di situ. Mana dapat uang. 15.000 juga boleh, jalan Merdeka, yang sama sekali hampir nggak ada orang lewat ke situ. Gitu. Tetapi ada tetapi 3 hari menjelang Lebaran ternyata pengemis pada tidak ada. Begitu diteliti ternyata mereka pulang kampung mau Lebaran, nggak tanggung-tanggung mencarter bis ber-AC. Ini fakta di lapangan, diikutin. Ini kalau terjadi razia sebagainya, perlihatkan saja surat ini. Ternyata diikuti dari belakang, itu lewat Losari, lewat Cirebon, itu masuk Jawa Tengah, bisnya ada yang belok, gitu ya. Ternyata ada pengemis yang turun. Gitu. Begitu dilihat masuk ke bangunan, ternyata rumahnya berlantai 2. Itu yang dikatakan sebagai yatatawaluna fil bunyan.
Kalau itu saja sudah muncul, itu berarti bahwa ternyata memang kiamat itu sudah dekat. Gitu. Nah, jadi ini perlu untuk disampaikan. Kalau Abah kan mengatakan hari ini hari akhir. Jadi kalau kita melakukan amaliyah yang benar, karena kita besok belum tentu hidup. Kira-kira begitu. Gitu ya. Ini merupakan rangkuman daripada hadis Nabi yang begitu panjang yang kira-kira berkaitan dengan guru. Tentu yang diantara yang hadir ada bapak ibu kapasitas sebagai guru. Jadi apabila ada yang nanya, kira-kira begitu. Itu aturan daripada Rasulullah SAW. Sekian, waktunya sudah habis. Sudah 4 jam lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.